Oke guys, apa kabar? Kita mau bahas mengenai analisa mingguan kita ya. Setelah kemarin tengah minggu kita bahas hari ini inflasi di depan mata guys. Kenapa gue bilang gitu ya? Ambil dan raih peluang profitnya. Kenapa ya? Kenapa itu gitu ya? Jadi gini guys ya, seperti yang kalian tahu ya, hampir sebagian besar masyarakat Amerika tuh ya, kalau nggak salah, karena gue mantau tuh game ya, NBA gitu ya. Sekarang tuh kalau nggak salah udah dibuka tuh stadionnya untuk nonton rame-rame. Kebetulan lagi ada playoff gitu ya. Playoff tuh babak-babak final. Nah, setelah itu kejuaraannya mereka. Nah, setelah itu juga gue melihat bahwa vaksinasinya udah berjalan. Di UK juga seperti itu ya. Di Indonesia juga mudah-mudahan berjalan dan mudah-mudahan mulai menggeliat. Kalau ekonominya menggeliat guys, makanya inflasi akan jalan guys gitu ya. Nah, di saat inflasi akan jalan, kita bisa mendapatkan peluang. Banyakan kalau emak-emak atau ibu-ibu atau kita melihat bahwa harga melambung tinggi. Yes, benar. Harga akan melambung tinggi gitu ya. Tetapi guys ya, pendapatan juga mudah-mudahan akan ngikutin ya. Itu satu. Yang kedua ya. Tetapi guys, kalau uang kalian taruh di deposito doang ya, mungkin pace-nya nggak akan banyak, nilai value of money-nya nggak akan banyak gitu ya. Tapi kalau kalian taruh di alat-alat yang lumayan ngikutin inflasi tersebut, nah itu yang bisa lampang cuan ya, bisa membelanjakan duit kalian. Nah, kalau seperti itu guys, kita lihat beberapa chart-chartnya di mana sih yang lebih bagus gitu ya. Contoh yang pertama adalah di komoditi guys ya. Nah, kalau kalian lihat ya di komoditi yang ada di sini ya. Contoh ya, walaupun begitu tapi kalian harus acknowledge ya bahwa yang kayak begini-begini, kalau kalian mainnya di market yang contract for difference dan segala macam, kalian harus tahu bahwa ada risikonya kalau turun kalian bisa rugi. Nah, jadi please do it gradually kalau menurut saya ya, dicicil maka akan lebih bagus. US oil kayaknya lagi meningkat gitu ya guys ya. Lalu juga tadi gue lihat adalah coal ya, Newcastle Coal juga lumayan ya guys ya. Ya, Newcastle Coal juga lumayan ya guys ya. Tuh lagi naik tinggi ya guys ya. Mudah-mudahan bener ya. Tuh. Ya. Lalu setelah itu ada nikel juga sama ya. Ini juga lagi naik ya. Setelah dia koreksi, dia naik dan mudah-mudahan bisa nyampe ke 20.000-nya lagi. Bentuknya udah seru banget ya. Ini katanya kalau dia tembus bisa namanya cup and handle ya. Kalau cup and handle dia dari 16 ke 18 berarti ada 2.000 ya. Kalau dia tembus berarti 18, mudah-mudahan nyampe 20.000 ya. Lalu mungkin sideways dulu di atas, setelah itu dia naik lagi. Lalu yang kedua guys, the mother of all inflation adalah emas ya. Buat kalian yang ambil emas atau yang ini, kalian boleh sekarang kalau mau direview lagi, dianalisa lagi gitu ya guys ya. Mungkin cocok untuk investasi dan meningkatkan. Kalau orang tua dulu bilang bahwa nilai emas itu untuk keep up the money supaya nggak turun gitu ya. Nah, kalau gua ngelihatnya bahwa this time around di saat-saat inflasi ini lumayan nih untuk ditradingkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dia bisa nyampe 22.000-nya lagi gitu ya guys ya. Dan mudah-mudahan ya, ini kok jadi naik ke sini. Nah, udah gue baikin. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, mudah-mudahan jalan. Dia udah keluar dari breakoutnya yang ada di bulan Agustus 2020 menuju area 1944. Ya, kalau dia koreksi mungkin ke 1906 lagi, mudah-mudahan naik lagi ke area 2062-nya ya. Dan kalau dia udah area 2062, ini udah ada ditarikan garisnya bisa ke 2300 ya. Kita lihat aja ya guys ya. Mudah-mudahan ya. Dan ini biasanya kalau kita lihat di tahun-tahun setelah market crash ya, atau di saat resesi ya guys ya, ini yang terjadi ya, resesi jebret ya di Amerika, jebret kita simpan sampai 3 tahun ya, resesi jebret itu sampai 3 tahun. Oke ya, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita akan masuk ke sentimen. Beberapa sentimen kalau menurut gua guys,
ya, beberapa sentimen kalau menurut gua ya ada di sini ya. Jadi sentimennya pertama adalah Australia mungkin akan di Januari 1 ya, di saat libur-libur nih Australia dan Amerika nih akan ada data statistik yang mungkin akan meningkatkan volatilitas di market, di pair-pair tersebut ya. Lalu ada Australia GDP ya di tanggal 2 ya. Yang paling kita lihat adalah unemployment dan non-farm employee change ya, yang di sini ya, NFP ya, yang kita lihat di sini yang akan berpengaruh kepada XAU, USD CAD ya. Lalu juga nih ada Om Powell juga ngomong ya, Fed Chair Powell speaks gitu ya. Apakah dia akan tetap membiarkan inflasi ini berjalan sejalan-jalannya atau enggak ya, kita lihat ya. Jadi kalau menurut gua good month gitu ya, atau good week ahead of you ya, yang bisa kita manfaatkan. Tetapi mudah-mudahan semuanya stay on course ke atas ya. Oke, lanjut setelah itu guys ya. Jadi gua akan bahas mengenai DXY-nya. Tadi XAU USD ini udah ya. Pertama mungkin kalau lihat di daily ya, mulai ada pelemahan sih. Jadi harus hati-hati guys. Ini ada titik pentoknya di 1944 ya. Kita lihat aja apakah besok dia akan koreksi di sampai ke 1862 atau 1900-nya. Kita lihat aja ya. Lalu setelah itu mungkin dia akan masuk ke sini karena ada strong resisten kuat di 1960, 1955, 1940 ya. Lalu di 4 hours guys, hati-hati ya kalau dia nggak bisa tembus dari 1913 guys. 1913, 1960 ya guys ya. Mungkin dia akan koreksi dulu menuju 1885, 1860 ya. Nah, kalau kalian lihat di DXY ya, dolar indeks ya, kemarin mantul ya, naik ya, habis itu turun lagi gitu ya. Kita lihat aja apakah dia akan turun lagi ke bawah ya. Anything below 90 ya, berarti dolar akan melemah ya. Kalau saya ngelihatnya di apa namanya, di one daily, bentuknya akan terlihat seperti head and shoulder nih guys ya, dan ini udah tembus ya. Jadi dia test support, mungkin dia akan tembus ke bawah nih kayaknya ya. Kalau menurut gua ya, bisa tembus ke area 89 ataupun turun ke bawah lagi, mungkin bisa ke area 87 ya. Jadi expect bahwa dolar akan turun terus. Oke. Lanjut setelah itu guys, habis itu kita akan bahas mengenai Euro USD. Ya, Euro USD kalau menurut gua guys ya, SL kalian taruh aja di bawah 12015 ya. Ini doji kemarin ya, di hari Jumat ya. Mudah-mudahan naik sampai 12330 ya. Hati-hati ya dipasang SL-nya. Ya, di 4 hours juga seperti itu ya. Tunggu pembalikan naik ke atas karena overall masih uptrend gitu ya. Nih kemarin ya, Z tuh ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tembus 122, 128, tembus lagi 1226, 129 menuju 123005. Oke. Itu Euro USD. Lalu ada GBP USD. GBP USD juga ada gangguan ya kemarin ya, jebret, malum lah hari Jumat TP gitu ya. SL di bawah 1441325 gitu ya guys ya. Beli di area 141322 menuju 143852 ya. Lalu setelah itu kalian boleh lihat GBP JPY ya. GBP JPY kayaknya seru nih guys ya. Ya, bentuknya mulai agak kebrang gitu ya. SL di bawah 155339 menuju area 157919 ya. Itu GBP JPY itu ya guys ya. Lalu setelah itu ada USD CAD ya. USD CAD guys ya. Hihi, ya kan, belum kena SL nih ya kan. Nah, jadi guys masih strong, kuat nih ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke area 120175-nya. Oke. Ya, lanjut setelah itu habis itu ada USD JPY. Ini guys ya. Nah, ini area hati-hati ya, dua-duanya melemah ya guys ya. Apa namanya? Kalau gua akan stay out dulu dari sini ya. Cuman kalau kalian lihat uptrendnya tuh masih sideways ya. Jadi be careful ya guys ya. Kalau misalnya dia naik lagi ya, mungkin bisa ke 110667. Oke. Ya. Jadi itu.
Lalu kalian kalau udah dianalisa seperti ini, jangan lupa ya guys ya, pilih atau tentukan broker atau pasang di broker yang reliable ya, yang low spread, no commission cost dan segala macam. Nah kalau misalnya seperti itu guys ya, yang gue pakai tuh GIC ya, yang apa namanya, karena memang terdaftar di Bapeti, local broker ya kan, gampang, tinggal in out pakai lo account apa BCA, BMRI apa namanya, BMRI, Bank Mandiri dan segala macam ya. So kalian boleh coba ya, monggo silahkan. Oke, itu USD JPY guys. Lalu kita lihat apa namanya, Bitcoin ya. Bitcoin gue biasanya mengandalkan sinyal alert yang dikasih oleh Pak Su nih. Ya, alert sinyal. Sorry. Ya, benar. Nah, ini dia ya, currency heat map ya, 29 Mei ya. Oke. Nah, seperti yang kita lihat ya guys ya, di sini ya. Ya, semuanya jeblok, merge guys, merge ya. Mungkin XLM USDT mungkin boleh ya, gitu ya, boleh dilihat gitu ya. Tapi yang lain ya sosok lah, masih 0,005 gitu ya guys ya. BNB USD ya, dengan yang lain ya. Lalu ada XRP mungkin ya, sama XLM ya. Mungkin gua akan bahas mengenai BTC gitu ya. Lalu kita akan bahas mungkin BNB ya, lalu XRP kali ya. Ya. Ethereum, BNB, XRP. Oke. Nah, pertama mungkin kita ngomong mengenai BTC USD. Masih turun ya guys, ya hati-hati loh, kan udah gue bilang kan, banyak kan kemarin tuh udah sorak-sorai di sini. Kalau lo bisa baca chart, tunggu dulu, sabar ya, jangan kebeli nih turun lagi, stres deh akhirnya ya guys ya. Kemungkinan baru ada pantulan di 28729 guys, dan hati-hati kalau dia mentok di 41903. Oke. Lalu setelah itu ada Ethereum ya. Ethereum US dollar ya guys ya, masih turun ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati ya, di 4 hours-nya juga seperti itu ya guys. Nah ya, bagus kalau kalian bisa punya aplikasi atau broker yang short ya. Kalau misalnya bisa short, nah monggo tuh, seru ya guys ya. Lalu habis itu ada XRP USD ya. Nah ini juga sama ya, masih turun ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Lalu ada apa namanya, BNB juga sama ya guys ya, tuh masih turun. Jadi peluangnya adalah di short aja kalau menurut gua ya. Oke. Nah untuk saham-saham US ya guys ya, nah untuk saham-saham, kenapa sih Om yang kayak begini ini, kan gue bilang ya, di sini kalau mau beli cuman nggak beli apa namanya, nggak dapet tuh sini, turun terus. Jadi kan bagusan sell ya guys ya. Nih udah gue bahas nih ya. Nah guys, apa namanya, untuk saham-saham US ya guys ya. Nah ini ada beberapa item yang gue bisa lihat ya. Pertama adalah FB atau Facebook ya, teman-teman kalau yang punya account di luar. Ini seru ya Facebook ya. Koreksi dikit, mudah-mudahan dari 328 menuju area mampus deh pokoknya. Nah, tapi hold aja, SL ditaruh di bawah 323 dan 313 ya guys ya. Mudah-mudahan ke 361 ya, atau 350. Lalu setelah itu gue melihat bahwa ada satu lagi yang lebih seru, adalah PYPL ya, saham overall Nasdaq ya, kalau sorry ya, S&P 500 ya guys ya. Itu lumayan overall naik ya. Dan ini lagi ada persimpangan. Kalau dia tembus dari 4227 all time high lagi guys, menuju 4302, dan ekstrapolasinya bisa menuju 4700 ya. Jadi lumayan. Makanya gue bilang inflasi. The way you put your money is how determine you for the next 10 years guys. Next 10 years ya, ngomongnya asoy banget gitu ya. Lalu habis itu kalau kalian lihat US 30 atau DJIA gitu ya. Ya. Nah, ini juga sama ya guys.
di persimpangan, tapi kalau menurut gua minggu depan kalau misalnya oke, bisa ditutup di atas 3.500, bisa menuju 38 atau 40.000 ya. All time high lagi. Oke. Baik, selalu setelah itu tadi gua udah ngomongin EFB, lalu gua akan ngomongin ini biasanya berbanding terbalik dengan apa namanya? Bitcoin. Ya, PYPL ini ya, di saat Bitcoinnya naik dia turun gitu ya biasanya, tapi I can be wrong ya. Nah, ini kalau dia naik lagi guys ya, apalagi ditembus di area di atas 269, bisa menuju 302, SL di bawah 256 ya. Lalu setelah itu ada JPM, JP Morgan guys, JP Morgan ya. Ini juga sama ya, lagi persimpangan. Ini align banget dengan S&P 500 guys ya. Dan ini kalau misalnya masih dovish kayaknya masih naik ya, karena surat utang ini beli-beli gitu ya. SL di bawah 159 dan 158 menuju area 187, itu JP Morgan ya guys ya. Lalu setelah itu ada Google, Moderna dulu, Moderna. Of all, Moderna kayaknya seru ya guys ya. Dan dia kalau bisa tembus dari 18892 menuju 1238, SL di bawah 172 dan 160 ya guys. Lalu setelah itu ada Google. Ya, yang terakhir ini Google. Ini juga seru ya, lagi koreksi guys. Jangan lupa ya, kalau dia mantul lagi boleh diambil ya guys. SL di bawah 2336 menuju 2732 ya. Oke, lalu mungkin kalian boleh lihat-lihat WMT yang mungkin nanti akan balik ya guys ya. Ya, ini udah bertahan di atas EMA 20 ya. SL di bawah 14058 ya, menuju 147 kalau dia mantul lagi. Oke. Lalu setelah itu apa namanya, TSM kayaknya masih jeblok ya guys ya. Jadi apa namanya, lihat dulu di atas 12293, SL di bawah 117 menuju 13968 ya. Yang lagi dilema karena perceraian, MSFT kalau menurut gua wajar dia koreksi, tapi overall uptrendnya masih terjaga guys ya. Jadi kalau kalian mau beli spekulatif buy dengan SL di bawah 243, bolehlah 252 dicicil ya menuju 261 dan mungkin bisa nyampe 268. Oke? So, itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna ya, dan jangan lupa gua itu akan ada kelas ya, saham, dan ini merupakan cikal bakal untuk kalian bisa survive di market-market yang lain, baik itu di forex, di US market, atau di cryptocurrency, or even di option ya. Ini dari gua, dan ini akan mulai di tanggal 26-an ya. Kalau kalian mau ikutan monggo join ya, masih ada harga early birdnya ya, dengan stages gitu ya, dengan bertahap. Jadi ada berapa kursi pertama yang kalian bisa bayar dengan harga early bird yang lebih murah, lalu yang kedua juga seperti itu. Akan gua ajarkan ke apa namanya, untuk yang saham Indonesia akan gua ajarkan cara bagaimana gua men-screening, melihat, dan bagaimana money management dan timingnya gua ya. Jadi kalian bisa mendapatkan seluruh the whole ilmu dari gua. Oke? Itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna tadi ya sharing-sharingnya. Thank you, have a good day and bye bye. Selamat weekend guys.